60 tadi. Nah, masih hidup guru tadi lah di si Panglima atau dari si Panglima lah. Si Panglima itu di Park 6 nih, gang Jalan Pramuka, karena ada Jalan Melati. Nah, masuk ke ujung ada kampung, ada simpang di 5 sungai itu. Nah, situ guru tadi berjalan. Nah, situ itu langsung oleh guru sekolah. Jadi sini dipisahkan. Jadi Mbak 60 ini belajar tengah malam sampai jam 2. Kada boleh masuk kecuali nambah 60. Nah, termasuk guru itu tahun-tahun itu belajarnya. Nah, itu nanti disampaikan kurang awal, kada awal. Jadi kurang Mbak 60 ini mana memang sudah lolos juga belajar di sini. Nah, itu pun sidin meninggal ya banyak juga nanti bawa sidin, ada di sidin sampaikan itu lah. Nah, jadi ilmu itu kayak itu. Jadi selesai ke sini ilmu itu selesai berkurang. Berkurang. Ya Allah. Makanya mautul alim tulbatul bidin dijalankan. Jadi bila orang alim meninggal dunia itu keretakan dalam agama. Nah, jika ada kunci itulah. Nah, retak itu kalau zaman di baby yang kalau itu mah ada sama juga kayak pemulaan yang lah. Nah, betul. Jadi bila orang alim meninggal itu retak agama ini artinya pemulaan, ilmu ada di bawah sini. Nah, itulah. Maka kamu baca hadis ini kisah. Bisa Abu Hurairah malah. Ada apa-apa. Nah, kita kalau membayangkan kayak apa ilmu dan tukang lampayan tuh sidin kaut tahu lah kayak mau nasi lah. Sidin kaut ilmu ulama-ulama Mekah bahari itu 30 tahun sidin mengaut sidin kautino. Jadi saat belajar itu sidin belajarannya nih dari siapa peneliti khusus orang muda itu dengan belum. Jadi sidin itu khusus meneliti tentang kehidupan siasat belajar orang muda. Arahnya kadingan dulu. Nah, jadi ujian sini memisahkan meneliti nih sampai ke Malaysia sini meneliti ke Brunei menakuni keturunannya. Jadi saat belajar dia berada itu belajar itu mulai jam 12 malam mulainya sampai adzan subuh. Nah, ini sidin. Nah, nyari kalau tahu lah. Jadi dia kalau itu pelajaran di rumah sidin. Jadi murid ini bisa kuringan aja. Nah, karena bila sudah time jam 12 belajaran sampai adzan subuh. Maksud sampai adzan subuh itu bukan berarti adzan subuh itu time habis ada. Jadi sebelum adzan subuh setengah jam itu stop membaca burda. Nah, otakan sudah 4 jam kelasnya nih. Nah, belajar ini malah lanjut. Nah, itu penelitian terakhir lah tahun 2023 ini itu oleh sini tadi gadingan ibu karena orang mantai. Allahumma sholli ala adik sini itu kawan kan kakaknya ini meneliti datanya ke Brunei ke dalam pagar kemana-mana. Nah, jadi kesimpulannya sini pengajian itu tengah malam mulai jam 12 sampai subuh. Nah, itu tuh 30 tahun Sidina belajar di Mekah, 5 tahun belajar di Madinah. Itu pun dia hendak pulang belajar ke Mesir. Cuma ditangati oleh guru Sidin di Madinah oleh Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Nah, ini guru Syekh Al-Banjari di Madinah. Nah, jadi ujar Syekh Sulaiman Qurdi cukup aja kan sudah anuai Muhammad Arsyad Al-Banjari cukup aja sudah ada usah lagi belajar ke Mesir. Pada sini tak pulang ke Mesir di Tahuti sedikit pulang ilmu orang Mesir. Ada puas-puas orang menuntut ilmu. Akhirnya boleh sih
Apa ujar Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ram itu berkisahannya lah. Belajarnya mau. Kisahannya orang Banjarnya rajin kisah. Sampai di TV itu lah, masih lah di TV baru kisah kan judulnya. Bah, biar kata kurang. Nah cuma di Quran itu dipadahkan berkisah itu sunnah asal mau perbaikan pak sosial kosos lahum yatafakkarun di juz 8 surah Al-A'raf. Maka hendaklah ujar Allah jika mengisahkan kisah-kisah, tafsirnya kisah-kisah yang bermanfaat, membawa pelajaran yang tiba, la'allahum yatafakkarun, supaya mendengarnya mikir. Apa ujar Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ijtanibus sab'al mubiqati. Ujar Nabi memadahi sahabat pada waktu itu, juga memadahi kita. Ujar Nabi, jauhilah 7 macam dosa besar. 7 macam dosa besar al-mubiqati, air muhlikati, yang dapat membinasakan pelakunya. Nah, ini 7 macam dosa besar. Nah, cuma jangan sampai diartikan dosa besarnya 7 aja. Nah, ini kan jar ulama ya, karena Nabi menyampaikan sesuai dengan yang bertanya, kemudian yang waktu juga Nabi pertimbangkan. Nah, Nabi hanya menyampaikan 7 karena digabung-gabung oleh ulama dosa besar ini dari macam-macam hadis Nabi. Jumlahnya kalau Imam Syamsuddin Al-Zahabi dalam kitab Sidin Al-Kabair itu sampai 70 dosa besar. Nah, digabung-gabung. Nah, ini dibaca oleh Tuan Guru siapa namanya? Tuan Guru Ilham Sidin membaca itu kitab Kabair, pengajian Sidin di Nahdlatus Salam di Jepara, di Mawar. Nah, jadi 70 macam dosa besar. Nah, jadi jangan sampai diartikan imam mendengar hadis ini berarti yang lain halus-halus ada. Nah, jadi dosa besar itu ada 70 menurut Imam Al-Zahabi. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dosa besar itu sampai 400 macamnya. Nah, ya sebenarnya dosa itu ada istilah besar kecil. Nah, ya kita melihat kita mengolah dosa ini lawan siapa? Lawan Allah. Kalau sudah mulai dosa Allah, ini semua dosa itu ya intinya ada baik. Nah, cuma ulama membagi ini supaya apa? Kehati-hatian kita, karena dosa yang kecil kalau dikerjakan terus menerus dia jatuhnya jadi besar. Nah, cuma bahaya dosa besar bila digawi ini iman bisa tercabut. Nah, ini ngerinya. Iman bisa tercabut sebelum meninggal dunia. Kalau orangnya ada bertobat menggawi dosa besar terus menerus, padahal orang Islam lah. Padahal orang Islam. Nah, cuma karena sudah jadi gawian israr. Nah, terus menerus digawinya, nah maka dihukum oleh Allah Ta'ala, imannya bisa dicabut. Nah, yang dari takutan. Jadi meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini hati-hati dosa besar, makanya Nabi memandangkan ya. Huwaladzi la yaghfiruhu Allah wa yukhladu sahibuhu finnar wa ma'alahu min ad-dunub tahta masyiatillahi ta'ala in sya'a afa wa adkhalahu al-jannah wa in sya'a adkhalahu an-nar walakin akhrajahu minha wa adkhalahu al-jannah. Nah, jadi sulit diampuni oleh Allah Ta'ala dosa besarnya. Nah, cuma apa yang bahagia tadi? Bisa juga kita mengeluarkan daripada Islam. Nah, jadi dihukumi murtad. Nah, itu negara
dalam kitab fikih. Kenapa ada sembahyang koler? Nah, ada besar-besar. Kenapa ada sembahyang? Oh, sembahyang kok ada.